Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tidak jawab? Bagi yang sudah menjawab, kita doakan semoga masuk surga. Bagi yang tidak menjawab, kita doakan semoga kembali ke jalan yang benar. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, di depan kita sekalian sudah hadir Profesor Rocky Gerung. Ini profesor itu bukan pemberian dari Pak Rocky, tapi dinobatkan berulang-ulang di setiap seminar seperti itu. Iya. Ada satu pertanyaan pembuka Pak Rocky. Kan sudah 10 tahun keliling Indonesia terakhir ini. Berapa persen kira-kira jumlah orang dungu yang sudah tercatat? Berkurang satu, karena yang satu pulang ke Solo. Ya, kita lanjut. Untuk membuktikan kita kenal semua dengan Rocky Gerung, ya, dengan Profesor Rocky Gerung. Kalau saya sebutkan no party, jawabannya tahu. Saya mulai. No Rocky, no party. Ya, hancur. Ada pantun untuk ini tanah Melayu ini penuh dengan pantun. Ya, boleh. Ya, kalau memilih pelihara burung, pilihlah burung cendrawasih. Selamat datang Profesor Rocky Gerung di tanah Melayu penuh toleransi. Oke, ya. Beliau ini negeri pantun, Pak Rocky. Tapi dalam 3 hal, biasanya di sini orang melahirkan kasih pantun, orang menjenguk melamar kasih pantun. Tapi ada 3 ya, pantun itu tanda orang pinter. Ya. Tapi 3 hal pantun ini tak laku, Pak Rocky. Yang pertama, waktu menagih piutang itu tidak perlu pakai pantun. Yang kedua, kalau kita menjenguk orang sakit tidak pakai pantun. Yang ketiga, ini bagi laki-laki, kalau jatuhkan talak itu tidak perlu pakai pantun juga. Ya. Bicara itu diam-diam udah. Ya. Baiklah, kepada Pak Rocky, ini waktu yang ditunggu-tunggu, jadi waktunya tidak dibatasi, tapi kalau bisa nanti ada setengah jam, ada waktu diskusi, dan kita berakhir sekitar pukul 5 kalau tidak salah tadi. Ya, disilakan. Kita berikan aplaus kepada Profesor Rocky Gerung. Oke. 79 tahun Indonesia merdeka, Riau dapat apa? Siapa yang bisa menerka? Saya kasih sepeda. Kan begitu bantunya. Oke, saya kagum tadi Pak Agus, seorang jenderal, dengan fasih menerangkan hal-hal yang di dalamnya perlu analisa sosioantropologi itu. Mestinya jenderal semacam ini yang memimpin Indonesia. Karena dia tahu bahwa dasar kebersamaan kita, basis antropologi kita adalah perbedaan. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Tapi Raja Jawa ganti. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu kan tolol. Bodoh, dungu. Kan karena kita berbeda maka diperlukan persatuan. Perbedaan itu bisa menimbulkan huru-hara kalau tidak dirawat dengan ide republikanisme. Karena itu kita pilih republik. Nasionalisme itu adalah energi batin. Republik itu adalah energi politik yang memungkinkan kita share the common good. Apa tuh republik? Dari kata res publica. Res artinya the thing, hal-hal. Publica artinya publik, umum. Jadi republik dimaksudkan supaya kita menghasilkan kebahagiaan bersama, common good. Itu dasarnya tuh.
Kenapa kita pilih republik? Tapi kemudian diubah seseorang menjadi kerajaan. Itu intinya itu. Coba saya sambut sedikit ya keterangan Pak Agus tadi itu. Apa yang menimbulkan bahaya kalau teknologi 4.0 itu 4.0 menginfiltrasi society yang baru di tahap 2.0. Masyarakat kita rentan, kita belum nyampe pada semacam 5.0 society seperti masyarakat Jepang tadi. Di Jepang masyarakatnya 5.0, artinya value itu di atas politik, value itu di atas teknologi, value itu di atas ilmu pengetahuan. Itu yang menyebabkan orang Jepang itu menganggap bahwa teknologi itu bisa saya atasi dalam 8 jam, tapi culture saya, identity saya, bushido saya harus selalu di atas teknologi. Jadi kalau value ada di atas teknologi, kalau society itu 5.0, teknologi 4.0, value itu menuntun teknologi. Itu dalilnya begitu tuh. Kita ada di dalam keadaan yang rentan karena kita tidak bisa memfilter keinginan-keinginan konsumtif kita melalui sosial media. Setiap kali Anda publish sosial media, itu dibaca oleh cloud, dibaca oleh Elon Musk, dibaca oleh Singapura. Dari Riau yang diupload kualitas gambarnya kok jelek. Maka dengan mudah orang Singapura menentukan indeks harapan hidup di Riau itu rendah. Kan yang difoto ada sampah, yang difoto adalah kemacetan. Dengan mudah sekarang teknologi sederhana itu, saya bisa bilang, wah itu daerah miskin. Kualitas gambar yang kita upload itu, kita share itu dibaca oleh satelit, maka satelit akan katakan, wah gampang, kemiskinan mereka memungkinkan kita untuk guyur produk untuk menguasai pasar. Setiap kali kita upload, kita ledek si Mulyono, lalu algoritma di atas mencoba membaca Mulyono siapa itu ya? Mereka periksa sendiri, lalu mereka temukan bahwa Mulyono adalah olok-olok terhadap seseorang yang tidak punya kapasitas tapi berupaya untuk memimpin 3 periode. Ya, baca lagi Mulyani. Oh, ini orang terus-menerus ada di hampir sebuah kabinet. Apa dia rakus atau dia ketagihan kekuasaan? Dengan mudah yang kita upload itu bukan kita yang bilang. Di atas sana bermukim Elon Musk, bermukim CIA, bermukim mana namanya? Segala macam MI60. Jadi kita dibaca, yang kita upload itu dibaca di sana. Siapa tuh Mulyani? Mulyani SPG-nya Mulyono. Disuruh cari uang, sales promotion girl. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa kita ada dalam kerentanan digital sebetulnya. Itu dasarnya tuh. Coba kita masuk sedikit pada problem kita hari ini. Riau dapat apa? Kenapa pakai tanda tanya 3? Kenapa nggak pakai tanda seru? Kenapa masih bertanya, tidak menuntut? Dapat apa? Bertahun-tahun Riau dapat cacian dari Malaysia karena asap. Anda dapat cacian, cibiran. Tetapi kita tidak bicara tentang Riau, kita bicara tentang polisi negara, polisi bangsa. Yang menghabisi hutan Riau itu bukan orang Riau, tapi kebijakan dari pusat. Koneksi itu yang mesti kita baca. Tapi kalau saya terangkan bahwa Riau mengalami deforestasi, Pulau Kalimantan deforestasi, Jawa apalagi,
Papua ntar lagi kan ada food estate. Kekuasaan pemerintah akan bantah saya. Rocky Gerung berbohong. Lihat peta yang dibuat oleh drone, dibuat dari satelit. Dilihat dari atas, Indonesia makin hijau. Jadi saya dianggap berbohong. Memang makin hijau. Tapi ketika zoom in, hijau lapangan golf, hijau sawit yang bukan punya Anda. Itu kondisinya tuh. Kita bandingkan keinginan kita untuk nanya Riau dapat apa, dijawab tadi pagi oleh Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait. Dia bilang begini, berita tadi pagi di media massa. Kami Kementerian Perumahan dan Pemukiman, tidak lagi disebut pemerintahan rakyat, perumahan rakyat, agak ajaib nomenklaturnya. Kementerian Perumahan dan Pemukiman akan bekerja sama dengan Agung Podomoro untuk membangun 3 juta rumah. Di lahan siapa? Di lahannya negara. Coba Anda kasih kalkulasi. Sebuah perusahaan swasta akan membangun 3 juta rumah dan lahannya disiapkan oleh negara. Artinya negara cuma menjual rumah swasta. Kan gitu logikanya. Riau dapat apa? Nggak dapat apa-apa lah. Karena 3 juta rumah itu artinya berapa triliun kredit dari perbankan. Berapa banyak maklar yang diuntungkan, berapa banyak notaris yang akan dapat kontrak-kontrak legal papers. Riau dapat apa ya? Jadi kita mau lihat satu paket berpikir bahwa kemungkinan krisis itu ada di depan mata. Karena eskalasi akumulasinya itu hanya berputar di sekitar 4-5 orang. Lalu pemerintah datang dengan teori, kalian akan dapat hilirisasi, boys. Coba saya bongkar sedikit teori hilirisasi itu ya. Satu waktu saya kasih kuliah di Turki, Istanbul. Ada anak muda Indonesia pada waktu itu dia sedang menulis, saya kira sekarang sudah selesai, menulis disertasi PhD di bidang energi. Dia angkat tangan, Pak Rocky, besok saya akan divisuda sebagai doktor energi terbarukan. Kemana saya akan bicara tentang energi terbarukan kalau saya pulang bawa disertasi saya? Dia nggak tahu mau kemana. Dia bawa hasil riset dia tuh. Karena dia tidak punya koneksi dengan birokrasi, tidak punya koneksi dengan bisnis. Dia balik ke universitas hanya untuk mengajar. Tapi persiapan dia untuk menghasilkan produk yang dia riset bertahun-tahun, nggak ada tempat di kita. Itu yang menerangkan kemampuan kita untuk memaksimalkan pengetahuan dari dalam tidak berhasil. Akibatnya apa? Mereka yang lulus PhD pergi cari kerja ke luar negeri. Brain drain, capital outflow. Kan itu yang terjadi kan, karena infrastruktur riset kita nggak ada, kebiasaan untuk riset itu nggak ada, karena tidak dikembangkan critical point of view itu. Yang adalah tunduk secara feodal. Dosen kalau dia udah berdiri di sini, dia merasa dia paling tahu tuh.
Lalu dianggap bahwa ini adalah mimbar profesor, mimbar guru besar. Padahal yang disebut mimbar akademis adalah mimbar semua orang yang punya dalil. Termasuk mahasiswa tadi itu. Anda punya dalil, Anda bilang saya punya dalil, saya akan pidato, kasih kuliah di kampus. Anda bukan profesor, nggak ada urusan. Yang penting dia punya dalil. Kan itu yang menerangkan beda antara panggung ilmiah dengan panggung dangdut. Nah, kita banyak panggung ilmiah yang segan untuk diserahkan pada anak-anak muda tuh. Anak muda bicara sedikit karena nggak ada panggung ilmiah. BEM Unair itu pakai panggung publik, lalu dibubarin, lalu timbul kontroversi. Akhirnya dekannya bilang enggak, yang saya maksud adalah kalau kritik ya sopan itu. Kritik yang paling sopan adalah jangan kritik. Kan itu yang terjadi kan? Story. Oke, teknologi dirubah dulu nih. Jadi kita ada di situ di dalam kondisi yang tidak memungkinkan akal pikiran itu tumbuh secara bersih. Riau dapat apa? Riau memproduksi segala jenis mineral. Riau memproduksi segala jenis pohon yang mampu menjadikan energi. Tapi yang balik ke Riau berapa banyak? Itu kan pertanyaannya. Juga kita baca statistik Indonesia tuh. Di zaman Pak Harto, ekstraktif industri kita dieksploitasi oleh yang waktu disebut konglomerat. Tapi yang balik ke APBN masih 35 sampai 40%. Balik ke APBN dalam bentuk SD Inpres, irigasi, jalan kabupaten segala macam. Kembali ke negara 35 sampai 40%. Zaman Pak SBY yang balik tinggal 27 sampai 30%. Turun. Zaman Jokowi yang balik tinggal 6%. Riau dapat apa? Itu masalahnya. Perjanjian-perjanjian tidak didasarkan pada kepentingan rakyat. Tadi saya terangin soal hilirisasi. Kalau di hilir itu bersih, bagi orang-orang yang berpikir, termasuk anak-anak kita yang ada lagi belajar di Eropa, bagi dia bukan hilirnya yang dia mau periksa. Hilirnya memang bersih, energinya bersih. Ditapis pakai shelter. Tetapi yang masalahnya di hulu. Di hulu itu industri nikel cuma dikuasai 4 orang. Industri batubara mungkin 7 orang. Industri sawit ada kartelnya. Jadi di hulu itu kotor secara politik. Itu yang menyebabkan Riau nggak dapat apa-apa. Kan begitu cara melihatnya. Yang disebut pendekatan ekonomi politik. Kapasitas itu yang mau kita ubah. Tetapi Agus tadi betul. Sebelum kita pergi pada metodologi ekonomi, metodologi teknokrasi, metodologi birokrasi, metodologi pemerintahan daerah, kita tanyakan dulu yang akan menerima metodologi itu cukup kuat gak pikirannya? Kalau pikirannya kuat, cukup bersih gak moralnya? Kita mau filter pemimpin kita bukan berbasis pada elektabilitas yang bisa dibeli ke lembaga survei. Tapi kita mau filter pertama adalah calon pemimpin kita supaya Riau dapat semua yang diinginkan rakyat. Pemimpinnya mesti lolos dulu etikabilitas. Bersih batinnya, moralnya bagus. Kalau dia lolos etikabilitas, kita uji berikutnya. Dia harus lolos intelektualitas. Intelektualitas artinya mampu berpikir abstrak, mampu menghubungkan konsep dengan konsep. Intelektualitas tidak diukurkan pada ijazah, apalagi kalau ijazahnya palsu. Kalau dia lulus intelektualitas setelah lolos etikabilitas, baru dia kita izinkan periksa elektabilitasnya. Sekarang yang terjadi, elektabilitasnya dipamerkan,
intelektualitasnya rendah, moralitasnya minim. Yang terjadi ada korupsi tadi. Itu desain pikiran ke depan. Mulailah memfilter pemimpin Riau. Lolos nggak kandidat-kandidat gubernur pilkada nanti dengan filter, 3 filter tadi. Filter pertama adalah filter society 5.0, yaitu moralitas. Itu filter 5.0-nya namanya moralitas, diuji moralitasnya. Filter kedua adalah filter for teknologi 4.0. Jadi moralnya harus melampaui teknologinya supaya dia tidak mengkorupsi teknologi itu. Itu maksudnya tuh. Baru kita izinkan diuji dukungan publik pada dia melalui lembaga survei. Ini masalahnya ada di lembaga survei yang tiba-tiba mengajukan nilai absolut, padahal sebetulnya tidak pernah diperiksa apakah value dia itu bagus, apakah inteleknya dia bagus. Minggu lalu heboh di Jakarta, 2 lembaga survei lakukan survei di hari yang sama dengan metode yang sama, hasilnya berbeda. Bagaimana bisa? Ya karena perbedaan tebal amplop yang disodorkan pada lembaga survei. Dasarnya itu. Kita mau coba lengkapi analisis hari ini. Riau resah, Indonesia bagian barat resah. Bukan sekedar bagian barat. Tadi malam saya diskusi tentang Indonesia Timur melalui paper seorang analis perempuan, namanya kalau nggak salah Patyasina, Ibu Patyasina. Dia tunjukkan di situ bahwa Indonesia Timur menyumbang pada negara, tapi yang balik ke situ cuma 10%. Selebihnya pergi ke Jawa. APBD Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, Bali, dikumpulkan APBD-nya hanya 71 triliun. Sementara APBD DKI 76 triliun. Ada disparitas tuh. Artinya yang resah bukan sekedar Riau, tapi juga Maluku. Kalau ini kita ucapkan sebagai problem politik, langsung dicurigai. Oh, ini permesta baru, PRRI baru, ingin bikin negara federal karena keresahan. Memang resah, kan tidak mungkin ditutupi data yang berbicara itu kan. Setiap malam negeri ini ada 19 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Sebagian besar mereka adalah perempuan, ibu-ibu, mak-mak. Mak-mak Indonesia menahan rasa lapar supaya dia bisa persilahkan suaminya dan anaknya makan duluan. Ditanya pada seorang ibu, ibu udah makan? Sudah. Dia berbohong. Karena tinggal ada 2 tempe di situ, anaknya 3, suaminya belum pulang kerja. Dia bilang, saya sudah makan, saya kenyang. Jadi penderitaan itu merata di Indonesia. Kita mau bongkar ini, dicetuskan dari Riau. Tetapi kita akan bertanya lebih jauh. Rakyat Indonesia dapat apa selama Jokowi dan nanti selama Prabowo? Mesti ada pertanyaan normatif semacam itu. Karena negeri ini didirikan atas 2 prinsip, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasarnya. Artinya semua kekayaan harus dibagi buat semua rakyat Indonesia dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu waktu saya kasih kuliah di Papua. Orang Papua bertanya, Pak Rocky, kami pro NKRI harga mati, kami pro Pancasila, tapi buat kami lebih penting sila kedua daripada sila ketiga. Dia bilang,
Lebih penting kemanusiaan yang ada di barat dari persatuan Indonesia. Karena persatuan memaksa kami untuk menerima value dari luar. Yang sekarang value dari luar akan ada di situ, food estate. 3 triliun proyeknya, dan kita tahu siapa yang pegang itu. Kita tahu kalau ditarik jalan 150 km dari food estate, tibanya ke lokasi-lokasi tambang dari mereka, oligarki yang bersekutu membentuk kartel. Kan itu yang kita bisa bayangkan dari awal. Jadi kalau Riau problemnya masyarakat adat tergusur karena ekspansi kapital, itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial hilang dari kita. Negeri ini didirikan atas prinsip tadi, sosialisme, koperasi, hak buruh. Tadi saya kasih ilustrasi soal nomenklatur kabinet. Dulu Pak Harto kasih nama Menteri Perumahan Rakyat dengan formula 136. Satu rumah mewah boleh, tetapi si pengembang mesti bikin 3 rumah menengah. 3 rumah menengah jadi, si pengembang mesti tambah 6 rumah untuk rakyat. Itu namanya konsep perumahan rakyat. Sekarang nomenklaturnya berubah, perumahan dan pemukiman. Jadi Anda lihat bagaimana ideologinya berubah itu. Apa akibatnya? Akibatnya market ekonomi masuk menjadi market society. Berubah paradigma kita. Rempang itu satu komunitas kebudayaan. Lalu oleh Bahlil ditanya, kalian perlu apa? Karena kita mau gusur kalian. Kalian kan perlu tanah, kalian perlu rumah. Oke, pindah. Berapa harganya? Dikomoditifikasi keamanan dan rasa persahabatan di situ. Ditaruh di rumah susun, nggak ada sore hari di antara manusia. Padahal negeri ini secara kultural tumbuh di dalam kebersamaan masyarakat dalam satu komunitas. Kita kasih uang lebih banyak dari yang rumahmu berapa harganya? 20 juta, kita kasih 60 juta. Itu harga pasir, harga semen 60 juta. Harga batinya berapa? Rempang itu dia perlu home bukan house, suasana bukan bangunan tuh. Itu dasarnya. Kemarin saya dari Jogja cakap-cakap dengan para peneliti, anak-anak muda itu. Bagian pantai utara itu ada 1-2 desa yang sudah tenggelam habis. Dibujuk oleh pemerintah, berapa kita bayar? Yang punya bilang enggak, saya mau bangun lagi di sini. Kan ada banjir tahunan itu. Iya, tapi kami udah terbiasa di sini dan kami ingin mati di sini. Hubungan antara manusia dengan tanah, hubungan religius. Nilainya itu tidak boleh dikomodifikasi. Tapi di tanah negara, kapan ada konsep tanah negara dalam undang-undang agraria? Tanah itu milik masyarakat adat dari awal begitu. Kehidupan tumbuh dari komunitas itu. Negara datang kemudian untuk memberi surat legal. Begitu negara kasih legalisasi, maka dengan mudah negara perjualbelikan hak legalisasi itu. Sertifikatnya diperjualbelikan. Jadi kita balik lagi pada kemesraan yang hilang, persahabatan yang punah. Kemungkinan itu akan tumbuh sebagai dendam. Saya udah setiap minggu saya ada kira-kira dalam 1 bulan ini saya udah ada di kira-kira 40 komunitas dalam 1 bulan. Artinya ada yang sehari 2 kali saya datangin. Kondisinya sama seperti itu. Pertanyaannya, apakah pertanyaan besar ini Indonesia dapat apa, Riau dapat apa, Papua dapat apa, Halmahera dapat apa, NTT dapat apa? Semua pertanyaan itu hendak dijawab dengan retreat 4 hari di Magelang. Bayangkan problem historis kita, problem injustice kita dilatih di situ.
Bahkan baru hari kedua, Fufu Fafa udah keluar dari Magelang. Karena udah tidak tahan untuk membagi-bagi susu dan buku tulis di Jawa Timur. Jadi pemimpin kita tetap ketagihan sorotan kamera untuk pencitraan. Jadi Anda bayangkan, Pak Prabowo pasti pusing itu. Dia punya cara berpikir army readiness, betul. Kesiapsiagaan kepemimpinan itu. Tetapi yang ditemukan 100 anggota kabinet lebih, yang mungkin ya 2-3 orang yang paham apa yang diterangkan oleh orang bule yang datang ke Hambalang, apalagi pakai bahasa Inggris. Jadi ada jarak antara keinginan untuk menghasilkan value tadi dan kapasitas manusia-manusia ini yang sudah dilatih untuk menerima amplop. Poin kita di situ dari awal. Nah, kita coba diskusikan itu, dan saya menganggap bahwa pada akhirnya politik harus dikembalikan pada masyarakat sipil. Politik harus diupayakan lahir dari rahim masyarakat sipil, bukan dari kabinet, bukan dari partai, dari masyarakat sipil. Dan ide pertama dari Republik artinya kembalikan urusan publik ke dalam ingatan memori masyarakat sipil. Yang pertama di suatu zaman prasejarah membuat kesepakatan yang kita sebut kontrak sosial. Jadi teman-teman di Riau, saya percaya bahwa ada kemarahan pada teman-teman. Memang benar, sumber perubahan adalah kemarahan. Tetapi kemarahan yang diorganisir. Itu pentingnya pengetahuan hari ini diucapkan oleh Pak Agus, Jumhur, Syaganda. Kita sama dalam satu pikiran itu. Tapi dia tidak boleh diletupkan secara sporadis doang tuh. Harus ada interkoneksi. Ide Riau dapat apa? Mesti bisa dijawab oleh istana. Bisa dijawab, bisa. Tapi kalau yang dijawab cuma satu, selesai problemnya. Padahal yang bertanya itu di 30 provinsi pertanyaan yang sama. Minahasa dapat apa? Riau dapat apa? Sumatera. Jadi kita bikin orkestrasi untuk mengatakan bahwa mulai hari ini semua pertanyaan adalah kita dapat apa itu. Hanya dengan energi itu kita bisa pastikan bahwa kita bisa mengawasi pemerintahan yang ada hari ini. Karena mumpung Pak Prabowo masih dengan orasi yang luar biasa. Saya akan memimpin demi rakyat. Kalau perlu seluruh kekayaan saya kasih buat rakyat, saya rela. Saya tidak ingin kekuasaan menteri memanfaatkan kapasitasnya untuk kepentingan pribadi. Diucapkan dengan nada Soekarno oleh Prabowo. 14 jam kemudian seorang menteri desa menulis surat di atas kop surat Kementerian Desa, memerintahkan kepala desa berkumpul di balai desa supaya memilih istrinya yang sedang bermukim di desa itu. What the fuck? Dan kita tunggu Pak Prabowo nggak ngomong apa-apa. Padahal 12 jam sebelumnya Pak Prabowo bilang yang memanfaatkan kekuasaan negara untuk kepentingan politik silahkan pulang ke rumah tuh. Ya, kita mau tagih. Hal yang akan kita persoalkan seterusnya. Nah, tagihan ini yang akan kita taruh setiap hari di dalam sosmed kita, WA group, tulis gede-gede jadi tagline. Rakyat dapat apa? Makasih. Yang luar biasa. Kalau Gedung ini memang tidak perlu ditutup lagi dan tahu kalau berhenti kalau dengan tahu sekali kalau pas jam 4 ya. Tadi saya berhenti pas jam 4 kan. Ya. Silakan. Pak Ibu dan saya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rocky itu banyak menginspirasi kita semua. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dari kita semua yang hadir di sini. Kita manfaatkan, kita eksplorasi kaitan Pak Rocky Gerung ini untuk mencapai apa yang ditanyakan dalam tema seminar kita ini. Kami berikan
berikan kesempatan kepada penanya itu dari kita bagi. Jadi sisi kiri, kanan, buka, belakang, silakan. Ya, yang sisi kiri udah ada 2 orang. Ya, silakan. Mahasiswa. Depan 1, di belakang ada. Ya, jadi nanti ini ya. Kami saya tidak mencatat nama. Nanti tolong waktu bertanya langsung sebutkan nama identitas, ya. Nanti baru mencatat dan mohon tidak membuat masalah dulu. Silakan. Ya. Ayo, teruskan ya. Singkat padat ya. Identitas yang kedua. Nama saya Pianto Bukan. Saya sangat setuju dengan pola pikir dan kembali dari Profesor Dokter. Pertanyaan saya satu saja. Berdasarkan pengalaman, kalau sudah ada pengalaman atau pelajaran dari orang-orang yang sudah berpengalaman di negara lain, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan semangat dan pola pikir yang seperti Pak Rocky Gerung sebutkan. Kami sudah sangat berpengalaman memprotes. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, Undang-Undang Otonomi Daerah 22, 25, 99 itu sangat banyak diwarnai oleh protes-protes dari Riau. Waktu itu kita langsung dipimpin oleh Gubernur Saleh Jasim. Pak Saleh ada di sini. Tapi itu tidak bisa kita tularkan ke tempat lain. Jangankan ke tempat lain, mempertahankan semangat itu pun kita sangat lemah. Sehingga di Riau ini bisanya kita hanya 1 per 1 saja. Kalau saya ditanya, saya udah letih, capek, malas. Kenapa? Ketika sesuatu itu kita kembangkan, kita kemukakan, kita perjuangkan, lalu terlihat ada hasilnya, ujung-ujungnya ya ke situ lagi. What's in it for me? Apa yang saya dapat dari situ? Nah, saya ingin sekali lagi, kalau sudah ada pengalaman bagaimana menggerakkan semangat-semangat perubahan, kalau perlu semangat yang revolusioner dalam perspektif sosial moral ya, tidak barangkali dalam pendekatan militeristik yang dulu juga pernah kami sebut. Kami tidak mau bilang Riau merdeka karena ditekan-tekan, akhirnya pakai istilah Riau berdaulat. Sudah Riau berdaulat, bos kami sudah almarhum sekarang diangkat jadi anggota Dewan Otonomi Daerah saja, udah diam lagi. Macam mana kami tak diam juga kalau Indua angkang awak lah diam. Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Terima kasih Pianto Bukan. Yang kedua belakang. Oh ini Arun ya. Ya. Tolong yang singkat Pak. Ya Pak Gubernur ini kalau dia ngomong lama, saya lihat di mana-mana. Coba saya dengar saya yang lama. Nah, gitu. Jadi setelah saya bisa tak berangkat nanti Pak. Ya kalau begitu saya singkat ya. Soal berangkat tuh saya tidak bisa mengangkat Pak Gubernur berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya dengar tadi uraian Pak Gubernur ini banyak logikanya secara filsafat itu saya nggak sesuai mau pengetahuan dengan berbagai contoh. Secara ilmu pengetahuan memang begitu orang. Cuma ketika dilihat di dalam keadaan nyata, check and recheck, persoalannya nggak begitu juga. Kalau dalam Jawa itu ngono ya ngono gitu. Walaupun begitu, orang itu nggak begitu. Dan orang itu kan dong tidak pintar, cuma kita bodoh. Nah, kita ini tidak pintar, cuma mungkin orang itu tidak pintar, kita bodoh mungkin. Nah, itu aja makanya kita sebut orang itu pintar. Saya lihat tadi Pak Gubernur mengambil contoh tentang Husyo, semangat dalam Islam sama jihad. Al-juhdu perbuatan. Kalau bahasa ulama kita ini ijtihad, usaha sampai ke ujung-ujung. Nah, kalau nyawa sampai mati ya, karena TNI saya enggak, ini saya orang sipil ya seperti kita Pak Gubernur tadi, secara rakyat. Kemudian secara adab kita kurang value.
value tata nilai dalam dunia filsafat itu. Ukuran nilai etika kemanusiaan yang beradab itu memang berat itu Pak Bro. Sejak lagi zaman dulu itu semenjak saya hidup Orde Lama, Orde Baru, moral Pancasila itu seterus menerus bilangkan, tapi kacau juga gitu loh. Itu saya nggak bisa kalau bilang ke individu dan tak bisa juga mengatakan salah, tapi itulah kemampuan manusiawi. Dan setiap dari sektor-sektor keagamaan ini sudah punya semangat ini. Cuma untuk membangkitkan ini, kami orang Riau itu Melayu identik dengan Islam. Semangat jihad yang Bushido ini mungkin perlu dibangkitkan. Kalau saya diberi waktu lama, saya akan urai lagi. Sebetulnya banyaknya. Ya, Pak Kurangnya perlu diteramah. Selama ini dia akan ceramah gitu loh. Mana-mana dengar. Saya bisa juga kalau ceramah itu. Terus terang. Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya sekarang, apa dalam waktu singkat action? Sebab kalau ceramah terus, beri aja saya di TV di mana bisa. Oke. Berikan tepuk tangan untuk Pak Arun ya. Oke, walaupun Pak Rocky sudah mendekat, nanti waktu Bapak tetap dibatasi. Oke, yang berikutnya, silakan. Ayo baik ya. Agak cepat. Terima kasih. Selamat datang Bung Rocky. Bung Rocky mewakili di Bumi Melayu Lancang Kuning Riau. Pada tahun 2000-an kita dulu sempat diperkenalkan dengan gerakan identitas dulu ya. Nama saya Indra Gunawan, panitia di bidang publikasi. Ini merupakan kesempatan yang sangat langka, jadi saya harus menggunakan kesempatan dengan baik. Dulu sempat kita dengan gerakan Riau Merdeka, termasuk abangda kami, abangda Fauzi Kadir, salah satu tokoh penggerak, almarhum Tabrani Rab, dan berbagai tokoh lainnya seperti itu. Dan bahkan dalam kajian itu, kalau saja Riau ini merdeka, mungkin satu orang itu bisa dapat satu mobil begitu, analisa yang bisa dikaruti itu. Hari ini mungkin melalui logika Bung Rocky gerung, dan di tengah-tengah kerisauan masyarakat Riau, kita kalau orang Riau bilang di bawah minyak di atas minyak, mungkin bisa dicek di berbagai data, di berbagai masih banyak titik lagi. Tapi yang kita sayangkan pada hari ini ke kampung saya Indragiri itu masih belum masuk lagi, dan bahkan PLN pun di desa di Kecamatan Concong bisa dicek. Itu ada di desa, beberapa desa itu mati lampu tak masuk PLN. Kemudian mungkin Bung Rocky bisa menjabarkan perlukah ini logika Bung Rocky ini, gerakan ini seperti apa lagi kami lakukan. Ini bentuk kecintaan kami terhadap Riau, bentuk kecintaan kami terhadap kemajuan, agar ya kalau orang Melayu bilang ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan kami sewajarnya wajar menikmati apa yang kami alami ini, apa yang kami dapat di bumi Riau ini. Begitu saja, Bung Rocky Gerung bisa menyampaikan solusi ini, dan kalau sekiranya memang perlu kami lakukan gerakan, siap kita lanjutkan gerakan itu. Dalam tanda kutip ingin membangun Riau tidak umat dari NKRI. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi tadi yang di belakang, kalau ada yang perempuan ada? Ya oke. Sorry yang tadi yang sudah nunjuk di awal kita berikan untuk gender perempuan. Silakan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rada Dewi. Saya aktif di politik. Mungkin semua pertanyaan tentang Riau sudah diwakili sama rekan-rekan di sini. Saya cuma mau menyampaikan sama Bang Rocky. Bang Rocky, aku mau fans sama Bang Rocky. Terima kasih. Izin Bung Rocky. Iya, saya tahu. Udah. Ada pertanyaan? Oke. Iya, silakan. Bu Tatiana. Oke, izin. Terus lagi. Izin untuk bertanya. Agak cepat ya.
Ya. Nah, yang perempuan, kecuali kalau mau dibagi perempuan dan bapak, ya. Izin Bang. Kasih dulu satu. Nama saya Hafiz. Enggak, mana dulu ini dulu enggak? Saya satu dulu. Udah dulu nih Pak. Lanjut Bang. Oke. Izin, nama saya Hafiz. Singkat aja. Saya kasih perempuan. Pemuda biasa di Provinsi Riau. Yang saya yakin ketika saya berbicara akan banyak orang tua yang akan tidak mendengar saya. Ya, nama saya Dr. Diana Tabrani. Sebetulnya saya sedih Pak Rocky acara ini. Kalau ada ayah saya mungkin ya lebih paham. Kami di dunia banyak sudah kami perbuat. Tapi rata-rata mohon maaf waktu ayah saya bicara Riau Merdeka, Riau Berdaulat, melintas terus saya tidak mensupport. Kami hadir di mana-mana dan bicara mohon maaf kata-kata. Kalau sudah pensiun baru garang-garang orang-orang di Riau nih Pak. Waktu aktifnya kemana? Langkah konkret apa yang dibuat orang Riau ini seperti tengok usaha, dihargai. Dan jangan bicara sudah pensiun lah, percuma, tak rugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu pertanyaannya terakhir ya. Udah ini udah terlanjur tadi ya. Ntar, mau. Ini moderator dan melanggar aturannya. Aturan 4 tadi ya. Oke, silakan. Singkat ya. Oke, izin Bung Rocky. Ya. Bung Rocky, nama saya Hafiz. Hafiz, oke. Biasa di Provinsi Riau. Yang saya sesalkan di Provinsi Riau ini selalu kita berbicara bahwa Riau ini dapat apa. Tetapi fenomena yang terjadi adalah perpecahan yang terjadi itu dari mana? Dari elit politik kita. Baik itu dicerminkan dari nasional ataupun di regional. Apakah dari elit politik itu, ataukah dari pendukungnya, ataukah akhirnya dari bazar itu sendiri? Dan baru tanggal 28 kemarin kita mencerminkan yaitu apa? Kegiatan sakral Sumpah Pemuda yang menjadi kesadaran untuk kita bersatu padahal kita berbeda-beda. Dan hari ini kenapa kita masih mencerminkan perbedaan antara suku, antara kepentingan, antar golongan? Dan kalau kita berbicara nasional, ayolah kita dari Riau dulu, bersatu dulu deh. Benar-benar kita mau dapat apa? Kita tuh banyak pengen dapat apa, tetapi dari kita sendiri itu saling sikut sendiri, saling ingin tenar sendiri, saling ingin memperkaya sendiri, saling ingin berkuasa sendiri. Nah, coba ayo kita refleksi sendiri. Dan saya mohon Bang Rocky, berikan nasihat kepada kami, golongan muda ini, agar bisa mencontoh golongan tua kami. Karena saya yakin ketika saya berbicara sangat banyak sekali golongan tua yang masih meremehkan saya karena saya masih muda. Maka dari itu saya minta pandangan dari Bung Rocky, berikanlah wawasan kepada kami agar kami memiliki cinta kedaerahan yang itu cintanya untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja Pak Rocky. Ya, kita habis peringati Hari Sumpah Pemuda dan basis dari sumpah itu adalah keragaman tadi. Betul. Kan sumpah itu bunyinya kami putra-putri Indonesia mengaku atau bersumpah bertanah air satu. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah berbahasa satu. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah berbangsa satu. Kan itu dasarnya. Itu diucapkan karena ada yang hendak mereka batalkan, yaitu kolonialisme yang mencerai-beraikan persatuan itu. Dasarnya itu kan. Dan cuma ada 3 sumpah, nggak ada sumpah keempat. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersatu, nggak ada. Dari awal pacar boleh banyak. Jadi kita ingat kembali bahwa negeri ini bahkan 17 tahun sebelum merdeka sudah dijanjikan oleh kekuatan energi intelektual, yaitu kaum muda. Jadi Anda berhak untuk nagih pada kaum tua. Nah, kesempatan semacam ini saya tahu bahwa kalau kita marah itu terhadap keadaan, karena disparitas, karena pengkhianatan, karena korupsi, karena mental bobrok, lalu langkahnya apa? Saya datang ke sini diundang untuk memetakan. Saya terangkan itu bahwa koordinat kita bukan cuma Riau tetapi seluruh Indonesia. Artinya kalau ada buruh demonstrasi di Jakarta, Anda tahu
jumhur demonstrasi buruh, ikuti di Riau. Paralelkan kepentingan kita dengan kepentingan di tempat yang lain. Kalau ada petani yang berkelahi di Palu dengan aparat, kampanyekan juga dari sini supaya connecting dots-nya, supaya dalam satu hari seluruh media massa memberitakan tentang demo buruh, gerakan petani, persiapan BEM untuk demo. Jadi mesti ada isu tunggal yang jadi headline dari Sabang sampai Merauke. Itu dasarnya. Kan itu saya katakan tadi, bikin organisasi itu diuji. Kami punya proposal akademis untuk Riau Merdeka. Proposal akademis, bukan delik. Dipakai kata merdeka, artinya tidak ingin dijajah. Gampang kan? Mulai dengan siasat semacam itu, manfaatkan narasi akademis itu. Gampang, nggak ada soal. Jadi sekali lagi, ambil tindakan itu. Apa tadi bunyi pantunnya tadi? Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Kalau kalian tidak mampu bertindak, mengapa saya diundang? Ada risiko selalu tuh. Tapi Anda merencanakan dua hal. Anda sebutkan di publik, kami resah karena sila kedua tidak dilakukan. Kami resah karena sila kelima tidak dilakukan. Datanya, semua ekonom sediain data itu kok. Lalu siapa yang semua mengargumenkan itu? Bupati ya nggak mungkin, gubernur ya nggak mungkin, rektor ya nggak mungkin. Anda mahasiswa ucapkan itu. Kami mahasiswa Riau berdaulat di dalam metodologi mengucapkan dalil ini untuk diperiksa di seluruh, kumpulin semua profesor untuk periksa ini. Jadi bikin happening art itu maksudnya tuh. Cari gara-gara, tapi dengan kemampuan berpikir, kan itu simple tuh. Oke, masih ada? Iya, cari amplop. Tadi yang kemarin ditanyakan itu Pak Bagi mengenai langkah konkret semacam ada gagasan. Tadi itu langkah, itu semuanya langkah saya konkret. Connecting, bikin semacam WA group. Dari mana? Dari Riau yang bertanya hal yang sama, lakukan pertanyaan dengan Aceh, dengan Papua, kan semuanya ada dalam keadaan itu kan. Pertanyaan akademis kok nggak ada soal kan? Satu waktu saya seminar di Amerika, di New York itu, datang 2 orang Indonesia datang, satu adalah desersi dari Papua, satu desersi dari GAM. Ketemu tuh. Dua-duanya ingin tahu mana lebih baik merdeka Pak, lebih dulu merdeka Pak, Papua atau Aceh. Saya tanya, Aceh memang mau merdeka, mau bikin negara Islam? Tidak, kami tidak ingin mendirikan negara Islam, kami ingin negara merdeka. Dalilnya ada di situ, karena bagi dia pemerintah mensinopsiskan negara Islam, lalu timbul politik identitas. Dia mau merdeka dari jajahan kapitalisme. Aceh sampai sekarang itu negara miskin, negeri miskin, sama. Jadi ada ide di situ tuh, kembalikan kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan pada rakyat. Papua juga begitu, sama aja kan. Diplomasi kita kadang-kadang tentang Papua misalnya kadang-kadang kalah di luar negeri itu. Satu waktu ada sidang di New York tentang status Papua. Diplomatnya duduk di ruang sidang dengan data yang udah kadaluarsa 24 jam. Sementara data yang mereka sebut OPM itu real time, diupload ke satelit, diolah jadi paper di London, dalam 20 menit udah nyampe dalam bentuk positioning statement di meja-meja diplomat barat. Kalah kita dalam diplomasi itu.
Karena ada kecepatan informasi yang dikumpulkan dengan niat yang betul-betul tajam. Saya nggak ajarin Anda untuk bikin subversi digital, tetapi kemampuan kita untuk mengolah isu, mengemasnya secara tajam, concise, ringkes, itu yang akan bikin semua orang itu memperhatikan. Ya tentu kabinet akan ada soal apa? Kenapa mau merdeka? Jelasin. Kami mau merdeka dari penjajahan kalian. Siapa kalian itu? Terusin daftar oligarkinya. Kan gampang. Itu teknik doang itu kan. Udah sampai di situ sebelum saya kena delik. Lagi bisa. Ya kedua lagi ya. Ya, pertanyaan kedua ya. Intervensi mungkin 2 atau 3 orang saja. Sedangkan yang memang dari tadi ini kalau menumpuk ini berarti dia tidak merata. Oke, terus. Nah, yang sebelah kiri ya? Tidak ada? Oke. Di sebelah kiri ya? Oh iya. Iya, dulu yang saya dulu. Ya. Izin bertanya kepada Bu Roki, sebenarnya perkenalkan nama saya Jalan, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ekonomi. Jadi begini Bung, saya ingin bertanya tadi, kalau saya tidak salah dengar, itu Bung ada menjelaskan bahwa negara ini itu punya 2 prinsip, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan kemanusiaan yang beragam. Nah, tadi di narasumber sebelumnya juga ada menjelaskan tentang strategi peruntukan lahan berkeadilan untuk pemberdayaan masyarakat Riau. Nah, dengan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada di Riau. Nah, pertanyaannya adalah menurut Bung Roki, apa bisa dengan strategi ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial? Karena seperti yang kita tahu bahwa definisi adil ini itu berbeda-beda bagi setiap orang. Terima kasih. Saya kembali kepada Bu Roki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, silakan Ustaz Mansur ya. Oh. Ya, agak cepat. Terima kasih. Saya Muslim Talib. Oke. Saya ingin bertanya berawal dengan apa yang saya rasakan sekarang ini mungkin dirasakan banyak orang juga. Saya melihat Pak Prabowo masih dalam suasana sihir rezim masa lalu. Pertanyaannya, bisakah Pak Prabowo melepaskan diri dari keramik ini? Kalau tidak bisa, saya rasa tidak ada hal yang bisa kita harapkan dan kita bisa pertanyakan. Riau dapat apa, Indonesia dapat apa? Saya tidak menanggapi dari Pak Hakim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ya, nama satu lagi ya. Ya, yang berikutnya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maksud Nasution, SHMH. Bung Roki. Pertanyaan ini SHMH itu apa tuh? Begini. Enggak, saya tadi dulu. Nama Mushkemkh itu. Apa? Itu nama bukan? Enggak. Oke, dibatalin ya. Bung Roki pernah nggak ditawari Prabowo menjadi menteri? Ini pertanyaan pertama. Karena menurut saya kalau Bung Roki yang jadi menteri, maka Riau akan terjawab. Karena kata Bung Roki tadi political will, kebijakan. Kalau Bung Roki yang ada di sana, insya Allah Riau mendapat berkahnya. Terima kasih. Silakan yang terakhir yang dimaksud. Siapa? Oke. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Rocky Gerung, tadi duduk samping saya ini. Saya Muhammad Uzair,
Panglima Laskar Melayu Persatu Nusantara Provinsi Riau. Nah, ini kalau itu berkolaborasi cocok betul nih Bang. Tadi saya sudah bertanya juga waktu saya penenggolan tadi, karena Riau ini berkali-kali kita bilang Riau ini sumber daya alam yang melimpah. Semenjak zaman Belanda sudah diperkosa, sudah dihisap minyak kami, dan tanah kami subur sekali. Sehingga ada 4 juta hektar katanya tadi, atau 3 juta hektar sawit dalam catatan perkebunan. Dari perkebunan cuma 1.400.000 hektar. Tapi di Walhi waktu itu kami mengatakan, mereka bilang 4 juta hektar. Maka saya bilang tadi itu ada selisih perhitungan antar dinas perkebunan dengan swasta atau LSM atau siapa ini. Kalau Walhi ini mengatakan 4 juta hektar, dinas perkebunan mengatakan 1,4 juta hektar. Jadi selisihnya itu bukan sedikit Bang. Kalau selisihnya 1.000-2.000 hektar, ini selisihnya tuh 2.700.000 hektar atau 2.600.000 hektar. Jadi dalam begini ini kami curiga ini. Jadi yang tercatat tadi 1.400 hektar itu yang tercatat di HGU, hak guna usaha yang diberikan oleh pusat. Berarti sisanya itu apa itu? Di sini kecurigaan kami sebagai orang Melayu Riau, curiga kami itu ada kelebihan dari penanaman yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang kita sebut oligarki. Di oligarki itu nampak berjenjang-jenjang nih. Mungkin oligarki pusat itu 9 anak. Di Riau juga banyak oligarki ini Pak. Entah oligarki entah 5 naga, entah 7 naga, atau entah di sini di pusat sana naga, sini ular piton. Sini mungkin mampir-mampir piton lah, bawa naga sikit. Jadi hak-hak seperti inilah kami, makanya saya bilang tadi, kenapa saya tertarik betul datang ke acara yang dibuat oleh saudara saya ini. Riau dapat apa? Seharusnya memang tidak tanya, memang seru itu, harus berteriak, itu pertanyaan. Saya setuju dengan Bro tadi, bukan tanya tapi tanya seru. Nah, kami juga sama seperti tadi, gimana solusi secara cara untuk bagaimana kita bisa menuntut ini supaya sampai ke telinga presiden yang baru kita ini. Karena presiden yang baru kita ini orang tuanya kan Profesor Sumitoni Joyokusumo yang juga memimpin pemberontakan di Sumatera dulu, Sumatera Merdeka, PRRI, yang mana tempat perperangan salah satu tempat kelahiran saya untuk perangin. Perperangan antara PRRI dengan tentara Soekarno itu di Ratu Rangin, Prof. Itu tempat kelahiran saya. Mungkin saya sisa-sisa perjuangan yang berperang itu mungkin dulu. Jadi karena kondisi seperti Riau ini, kita jadi nggak suka. Kalau memberontak ada senjata, ya kan? Tentara pun nggak ada kekuatan. Tapi kalau ada datangnya ke sini dengan suara lantang, dengan sekarang ini viral seluruh Indonesia, bisa membantu kami arah ke sana. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Berikan aplaus dulu pertanyaan terakhir. Ya, memang itu yang saya ucapkan, Jumhur Hidayat ucapkan, ke kawan Nainggolan ucapkan. Kan kita ada di dalam nada yang sama soal itu. Tetapi Riau punya keunikan, pernah mendalilkan Riau merdeka. Hal yang mungkin di tempat lain dia nggak menuntut itu tuh. Sama seperti buruh-buruh hari-hari ini menuntut kenaikan upah, tetapi ada konsekuensinya bahwa begitu upah dinaikkan, gairah untuk merubah struktur berhenti. Jadi momentumnya ada di situ tuh. Demikian juga isu tentang merdeka, otonomi maksimal, atau bahkan lebih baik Indonesia diubah jadi negara persemakmuran sehingga semua orang bisa mengurus diri sendiri, tetapi tetap dalam Commonwealth of Indonesia itu.
Kan itu semua ide itu. Yang saya sebut sebagai ide diucapkan itu. Didengarkan oleh siapa? Ya didengarkan oleh sejarah minimal bahwa pernah ada permintaan semacam itu. Jadi kalau kita masih nanti Pak Rocky kalau jadi menteri bisa ngapain pertanyaan bodoh semacam itu diajukan? Menteri apa? Menteri pariwisata. Jadi ucapkan sesuatu yang bisa diuji sebagai dalil. Saya tadi sodorkan bikin seminar rutin tentang ide kemerdekaan rakyat Riau dari kolonialisme dalam negeri, kan gitu. Ini kan jadi koloni-koloni kan. Yang penting wacananya hidup. Jangan selesai dari sini terus ya udah, tunggu lagi itu 28 Oktober baru seminar lagi kan. Kan kita dalam kesulitan hari ini. Bayangkan misalnya mulai tanggal mungkin minggu depan tanggal 8 itu kira-kira tuh nanti Pak Prabowo pasti sebagai presiden akan pergi ke luar negeri untuk minta tolong bail out utangnya Jokowi. Tahun depan 500 triliun mesti dibayar sebagai bunga tuh. Belum pakai cicilan, kira-kira 1000 triliun. Jadi kalau kita hitung misalnya APBN kita 3.600 triliun kemarin tuh yang dipastikan buat 2025. Ambil tadi 1.000 triliun untuk bayar utang dan cicilan pokoknya dah. Tinggal 2.600. Dikirim ke daerah dana perimbangan segala macam 1.200. Tinggal 600 triliun. Dipakai bukan makan siang gratis 400 triliun, ya tinggal 200 triliun. 200 triliun mau bikin apa tuh? Ibu kota IKN mau jadi? Ya pasti enggak. Kan gampang itunya kan. Jadi dalam keadaan semacam itu kita tahu bahwa tuntutan-tuntutan untuk mengucapkan kembali prinsip kerakyatan, keadilan sosial itu justru jadi lebih bermutu kalau diucapkan hari ini. Di dalam keadaan negara, kalau Anda bilang mau merdeka kan mau dikirimin BLT ke sini kan, udah nggak ada uang buat BLT. Jadi tetap kita sebut kemerdekaan itu adalah hak setiap orang, bahkan untuk mengucapkan saya ingin merdeka. Kan nggak mungkin ada kesepakatan Riau merdeka atas dasar koalisi partai-partai, kan nggak ada ide itu kan. Tetapi ide bahwa setiap orang harus merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penindasan, itu dijamin dalam prinsip hak asasi manusia kita. Kan dasarnya itu. Jadi tetap upaya itu diucapkan, tetapi di dalam Riau sendiri faksinya macam-macam. Ada yang mau sepenuh hati, ada yang sebetulnya cuma nggak usah ya lo stop juga tapi dikasih uang doang gini-gini. Kan itu soalnya kan. Jadi saya terangkan tadi, saya ada di dalam seminar, bukan di dalam rapat persiapan kemerdekaan. Bedanya kan begitu kan. Tapi saya mengerti ini sebagai bagian yang ada di mana-mana tuh. Di Aceh, di Manado juga begitu, Minahasa merdeka pernah diucapkan. Jadi semua kita ada di dalam nada yang sama, ingin supaya ketidakadilan dihentikan. Itu dasarnya. Dan pasti seminar semacam ini tiba di meja kabinet. Jadi jangan berharap bahwa semuanya bisa dihasilkan melalui ganti kabinet segala macam tadi. Saya anggap bahwa Indonesia misalnya akhirnya memutuskan untuk masuk ke BRICS itu, nggak mau ke OECD itu yang klub negara-negara Barat itu, dia pindah ke BRICS. Apa konsekuensinya tuh? Bisa nggak kita dapat utang dari BRICS? Loh, kita butuh dolar, BRICS itu nggak ada dolarnya di situ kan. Jadi itu pun ada pilihan. Oh, mungkin kita masuk BRICS karena syarat untuk masuk BRICS itu nggak terlalu rumit seperti mau masuk ke OECD itu. Jadi ini semua soal mengganggu stabilitas politik, mengganggu cara berpikir rejim hari ini. Diperlukan supaya rejim itu mengerti bahwa ada keresahan terutama dalam soal lingkungan, dalam soal hak-hak masyarakat adat, di dalam soal pembagian pusat daerah, kan semua itu ada di dalam agenda yang dibicarakan di Hambalang kemarin, dibicarakan di Magelang. Nah, kita mulai tuntut misalnya apa efek dari Magelang terhadap tuntutan
pertanyaan tadi, Riau dapat apa? Jadi mulai lagi dengan Riau dapat apa setelah Hambalang? Riau dapat apa sesudah liburan di Magelang? Kan itu yang memungkinkan orang bertanya, kenapa ada pertanyaan seperti itu kan? Nah, tanyakan itu dengan cara Riau sendiri, itu berpantun misalnya, kan gampang. Kan dasarnya itu, tetapi tetap karena genealogi merdeka itu udah pernah diucapkan bahkan di awal reformasi oleh Pak siapa namanya Menteri Dalam Negeri dari Riau tuh, Pak Sarwan Hamid, orang akan berupaya untuk hubungkan itu. Oh, berarti dari awal ada kasakusuk, ada LSM, ada masyarakat adat yang rapat gelap. Itu justru yang akan jadi beban Anda tuh, Anda akan dicurigai. Padahal kalau Anda ucapkan tadi saya sebutkan versi mahasiswa, versi kampus, ada soal. Jadi perbandingan metodologi itu, perbandingan cara itu yang memungkinkan ada siasat, 3-4 siasat dipasang di situ. Siasat pertama adalah pakai kampus. Siasat kedua adalah undang pers untuk terus-terus meraise isu ini nih. Siasat ketiga tekanan politik melalui partai-partai itu. Misalnya kalau mau nekat, semua calon bupati gubernur tidak akan kita pilih kalau tidak ada tagline Riau Merdeka. Gampang aja kan. Tetapi diterangkan lagi, Riau Merdeka artinya kemerdekaan untuk menikmati hasil-hasil dari bumi sendiri, kan gampang. Jadi mainkan itu sebagai narasi, itu namanya tuh gimmick kan, itu bikin gimmick di dalam soal-soal itu. Oke. Ada satu yang mau tanya mengenai kunjungan Prabowo ini, apakah masih punya kaitan dengan Mulyono? Ya pasti mesti kaitan, kan masih ada wakil presidennya Mulyono di situ. Ya pasti kaitan lah. Bagaimana cara melepaskannya? Bagaimana cara melepaskan pengaruh? Ya kalau ditanya ke saya, tunjuk saya jadi jaksa agung supaya saya tangkap. Dan sekarang sudah pukul 16:35. Gimana Pak Robert? Biasanya mesti balik ke Jakarta. Lain kali saya balik ke sini ya, oke. Tapi kalau saya balik ke sini bukan lagi seminar, tapi rapat gelap. Maksudnya jangan ada lampu. Ya saya dari sini selalu karena negeri ini dirancang di dalam upaya untuk menghasilkan keadilan sosial tuh. Jadi seringkali dilupakan bahwa kenapa kita menuntut, karena memang dasar kehidupan awal Republik ini adalah keadilan sosial, social justice, itu aja kan. Nah kemudian dianggap sebagai wah ini menuntut artinya mencari gara-gara. Memang cari gara-gara. Jadi jangan bilang enggak cari gara-gara, kita tapi cari gara-gara itu di dalam upaya untuk minta perhatian. Kan itu kepentingan akademis kita juga untuk melihat apakah negara ini sebesar ini yang kita sebut NKRI harga mati itu matinya di jam keberapa misalnya. Kalau misalnya coba saya terangkan ini ada jenderal, kalau terjadi eskalasi di Cina Selatan lalu Amerika tuntut Indonesia, apa? Ikut kami atau ikut Cina tuh? Indonesia bilang kami ikut BRICS. BRICS artinya musuh Amerika. Lalu Amerika bilang oke, Anda ikut BRICS, kami kasih sanksi, yaitu kami akan kunci Cina Selatan itu, yang dari Okinawa Seven Fleet itu, armada ke-7 turun ke Subic, yang dari Singapura naik jepit kita ke arah Taiwan sana. Oke. Berapa jam NKRI harga mati? Di dalam simulasi intelijen dalam 14 jam NKRI harga mati, benar-benar mati. Karena itu jalur impor dari daging, kentang, gula, gandum itu lewat Cina Selatan. Dikunci di situ, BBM kita habis dalam 14 jam. Kita masih impor BBM, kita importir beras, kita import Indomie. Dalam 14 jam nggak ada Indomie, seluruh mahasiswa itu kelaparan karena mereka makan Indomie melulu. Itu dasarnya kan. Oh kita pakai pesawat, oke dibikin no fly zone. Itu bisa terjadi karena ada eskalasi. Sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana selesai yang ada di Palestina itu antara Mossad dan Hamas, bergabung di situ Iran,
Tiba-tiba Rusia kasih sinyal, kita nggak mau masuk di situ, tapi kami akan bantu. Kan itu yang menyebabkan kita berpikir tadi, betul tadi Pak Jenderal terangkan, semua hal mesti dihitung detailnya apa tuh. Momentumnya di mana? Mungkin sekali momentumnya itu berimpitan, yang Anda sebut sebagai merdeka segala macam, berimpitan dengan perubahan konstelasi di Cina Selatan. Itu dasarnya. Tapi semua itu adalah variabel. Tetapi yang lebih penting adalah kita ingin supaya manusia Indonesia itu tidak direndahkan hanya karena tidak mampu negara memberi feeding pada rahim emak-emak terutama. Stunting di kita itu udah 21%, 25%. Artinya dari 4 kelahiran 1 bayi pasti kekurangan dia. Fisiologi otaknya. Betul nggak Bu Dokter? Itu dasarnya kan. Setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 40 juta rupiah per orang, per bayi. Real. Hutang kita 10.000 triliun dibagi dengan kelahiran 2 juta bayi per tahun, ya 50 juta bahkan. Setiap bayi yang lahir harus menanggung beban hutang yang ditinggalkan Presiden Jokowi, 50 juta rupiah. Ibu-ibu senang kalau dia hamil. Tanya survei. Ibu senang nggak hamil? Senang. Kenapa? Ada generasi yang akan meneruskan kehidupan Riau. Rahim ibu-ibu itu gembira. Tapi coba tanya survei, tanya pada si bayi yang ada di dalam perut ibu itu. Bayi, kamu mau lahir nggak? Mau. Bagaimana kalau kamu lahir, otak kamu kekurangan gizi, maka akan susut 30%. Ah, masih bisa. Ada dokter Tabrani nanti yang akan asuh. Bagaimana kalau kamu lahir, nutrisinya kurang, stunting, dan mesti bayar 50 juta. Begitu kamu lahir, kamu dulu. Lebih baik saya bermukim terus di rahim ibu saya. Dia nggak mau lahir di NKRI yang dianggap harga mati itu kan. Real problemnya itu. Jadi itu yang saya maksud bahwa mestinya Presiden Jokowi kemarin sadar bahwa dia salah itu kan. Supaya orang lega. Kalau dia salah dia tarik Gibran misalnya kan. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Dia nggak mau lakukan bunuh diri secara sel. Dalam ilmu kedokteran, kalau sel kita rusak, Tuhan alam semesta memberi fasilitas pada sel itu untuk bunuh diri. Namanya apoptosi. Benar Bu? Dokter. Sel itu akan bunuh diri, dia tahu diri. Supaya nggak mengganggu sel yang sehat. Kalau dia nggak bunuh diri, dia metastasi. Mengganggu, rusak semua. Nah sel itu masih bermukim di pemerintahan hari ini dalam kedudukan sebagai wakil presiden. Ya, perulangan sekali demikianlah sesi ini dan tentu saja kalau dibolehkan menambah waktu mungkin 3 jam belum akan proses kita sekali. Kemudian kepada Bapak Ibu yang tadi sudah mengajukan pertanyaan atau yang tidak mengajukan pertanyaan, saya melihat di sini dapat melihat wajah-wajah terpuas. Jadi percayalah bahwa saya dengan Pak Rocky ini tidak bisa menjadi alat pemuas Bapak Ibu. Boleh disebut dengan pantun? Nah, yang terus serius. Tadi awal pantun burung ya, ini juga pantun. Burung merpati, burung muri, burung malam, burung titik. Itu nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita ingin serahkan dulu plakat dan keterangan kepada Bu Rocky itu. Silakan. Pak Nasrul didampingi oleh Ketua Panitia menyerahkan plakat dan keterangan. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Ya. Thank you. Terima kasih. Bro. Minta berfoto bersama. Ya, Oke, di sebelum kita menutup pembicara tadi. Ayo. Pembicara. Kita akan foto bersama, silakan maju ke depan foto bersama dengan Bu Rocky. Pembicara juga. Dari ya Profesor Rocky Gerung. Ini ada buku dari dunia